Oke, sudah dibaca ya eh, buku paketnya sesuai instruksi di kegiatan belajar 1 halaman berapa? 150 sampai 153. Oke, sini Pak Adi review sedikit. Chapter 7 di UKBM 7. The title is I'm Proud of Indonesia. So in this chapter we will talk about when you see in the kompetensi dasar, basic competition. Nah, di sini ada salah satunya teks deskriptif. Nah, di bab 7 ini, this chapter we will formally talk about descriptive text. Descriptive text. Kalau di peta konsepnya ini ada generic structure, ada language feature. Bisa dilihat, ini gambaran umumnya saja ya. Oke. Nah, kita langsung coba review di buku teks pelajaran halaman 150 sampai 153. Oke, di sana itu sebenarnya ada beberapa short dialogue, but in different topic. Ada 4 kalau nggak salah ya. Ada 4 dialog di sana. Terakhir halaman 153. Oke, ada 4. Di sini Pak Adi nggak akan mereview semuanya, mungkin 1 atau 2 percakapan. Oke, coba diperhatikan. Tadi yakin kalian sudah baca. Oke. We'll play the roles of the speakers in the conversation about Edo's notebook. Jadi di percakapan yang pertama ini topiknya adalah Edo's notebook. Jadi notebooknya si Edo. Oke. Edo and siapa satunya nih? Nggak tahu. Oke. Pay attention. I will read it. Do you see my notebook? I put it on my desk, but it is not there now. What does it look like? It's thick. It has a blue hardcover. Does it have a pink ribbon separator? This one? No. The ribbon is white. There is a sticker on the cover. It's shiny, white, round, with a picture of an orangutan. It must be the one over there on the teacher desk. Yes, you are right. Thank you. Okay, in this short conversation, they talk about Edo's notebook. So, Edo tried to search about his notebook that it is not in his desk. Jadi di sini si Edo itu kaget loh. Notebookku kemana? Tadi saya taruh di atas meja saya. I put it on my desk. Nah, temannya ini itu siapa, katakanlah namanya Aldi lah. What does it look like? Loh, seperti apa? Notebooknya seperti apa? Nah, from this sentence, Edo tried to describe his notebook. The first description, it is thick. It has a blue cover. And then his friend asked about his notebook for more detail. Untuk detail yang lebih lanjut lagi. Does it have a pink ribbon separator? This one. Ini punya pemisah yang warnanya pink enggak? Seperti ini. No, the ribbon is white. Ada ribbonnya warnanya putih. Ribbon ini apa ya? Hiasan ya. There is a sticker on the cover. It's shiny, white, round with a picture of an orangutan. Oh. Ini kan si Edo kan di kalimat ini kan dia mendeskripsikan, menggambarkan, mengasih tahu, menjelaskan kepada si temannya si Aldi ini, laptopku seperti ini loh. Ribbonnya ada ribbon warna putih. Then there is a sticker on the cover. Di covernya bagian atasnya ada stikernya. It's shiny, white, round with a picture of an orangutan. Yes, right. Oke, ini masih dalam bentuk short conversation ya, atau short dialogue. Dialog pertama. Oke. Then, dialog kedua. Oke, dia ingat.
Ini dialog pertama ini talk about Idus notebook with several details or characteristic of it, dengan beberapa detail atau karakteristik yang ada pada laptop tersebut. Oke, we move to the next page, 161. Okay. So in this page we will talk about Lina's house. Lina's house, rumahnya sih Lina. Oke. Short conversation tapi agak sedikit banyak. Oke. I will read it. Coba didengarkan. Is it easy to find your house? I think it is. I live in a new housing complex, so all the houses look the same. They all have a blue roof and no fence. They are all white and gray. There is a tree in front of every house, but we have two trees. One of them is a star fruit tree. Is it near the smell? Is it the is it near the small bridge on Jalan Teratai? Yes. My house has a handicraft from Tanah Toraja hanging on the front door. It is a triangle with beautiful carving. But when the door is open, we can see it. We can't see it from the street. Can we? You're right. Okay. In front of my house, there is also a big stone. Big stone, I'm sorry. Some children often sit and play there. Okay, I'm sure we will find it. Okay. In this short dialogue, the second dialogue, it's talk about Lina's house. Jadi yang di sini di conversation ini, dialog ini membahas tentang rumahnya si Lina. Gimana sih karakteristik ciri-cirinya rumahnya si Lina? Lina sendiri mendeskripsikan, menjelaskan pada temannya ini yang mau hendak berkunjung ke rumah temannya, bahwasanya rumahnya itu mudah ditemukan. Gimana? I live in a new housing complex. Perumahan baru. Kompleks perumahan yang baru. So all the houses look the same, ya, karena ini masih baru, semua rumahnya terlihat sama. Dia mendeskripsikan lagi tentang rumahnya. They all have a blue roof and no fence. Semuanya atapnya warna biru and no fence, tidak ada pagarnya. They are all with white and gray. I'm sorry. They are all white and gray. Warnanya itu loh. Ini warnanya apa? Warna pagarnya white and gray. There is a tree in front of every house, but we have two trees. One of them is a starfruit tree. Oke, untuk si rumahnya Lina sendiri ini nyeleneh karena umumnya perumahan di sana cuman punya satu pohon, tapi di rumahnya Lina ini dia mengatakan bahwasanya ada dua buah pohon, yang mana salah satunya adalah starfruit. What the meaning of starfruit? Buah belimbing starfruit. Oke, si Lina nyoba lagi temannya karena masih belum paham rumahnya yang sebelah mana sih. Sebelahnya apa? Small bridge, jembatan kecil on Jalan Teratai. Yes, my house has a handicraft from Tanah Toraja hanging on the front door. It is a triangle with beautiful carving. Ini termasuk ciri-ciri atau penjelasan oleh si Lina tentang rumahnya. And then ada kalimat lagi, temannya masih tanya, but when the door is open, we can't see it from the street, can we? Loh, kalau seumpama pagarnya buka, bisakah kita melihatnya? Gara-gara mungkin ada handicraft, ada buah tangan dari Tanah Toraja tadi yang ada di depannya pintu. You are right, ya benar, memang nggak bisa kelihatan. Maksudnya nggak kelihatan dalamnya. In front of my house, dia mencoba menjelaskan lagi biar temannya lebih mudah untuk menemukan rumahnya. In front of my house,
there is also a big stone. Some children often sit and play there. Di depan rumah juga ada batu besar. Biasanya anak-anak suka bermain di sana, duduk dan juga suka bermain di sana. Oke. Ini masih bentuk apa namanya? Bentuk short conversation. So, we will move it to the descriptive text. Gimana, Pak? Oke. Perhatikan. Oke, diingat tadi yang teks pertama itu menerangkan tentang apa? Edos, apa tadi? Edos notebook. Notebooknya si Edo. Oke. Kita rubah bentuk short conversation tadi ke dalam bentuk descriptive text. Gimana, Pak? Oke, kita kasih judul dulu. My notebook. Ini berarti kan yang buatkan si Edo. My notebook. Nah, dari keterangan yang disampaikan si Edo kepada temannya tadi terkait notebooknya, kita rubah ke dalam bentuk paragraf. My notebook. I have a notebook. It's thick. It has a blue hardcover. My notebook has a ribbon separator. The ribbon separator is white. There is a sticker on the cover. It is shiny, white, round with a picture of an orang utan. Nah, ini sudah bisa disebut sebagai sebuah kalimat paragraf deskriptif atau deskriptif text. Tentang apa? Tentang notebook. Oke. Jadi dari kalimat yang sebelumnya tadi berbentuk short dialogue kita rubah ke dalam bentuk paragraf. Tentunya dengan informasi-informasi yang sudah ada di short dialogue. Jadi dirubah saja informasi-informasi yang kita dapat di short dialogue tadi yang apa namanya? Yang Edo katakan ke temannya kalau notebook ini seperti ini. Itu kan sudah ada jadi dirubah ke bentuk paragraf seperti ini. Oke, ini untuk yang pertama tadi ya. Yang kedua. Apa tadi yang kedua? About Lina's house, rumahnya si Lina. Oke. We give it a title My House. Karena katakanlah saya Lina namanya. Oke. My house. I live in a new housing complex, so all the houses look the same. Nah, ini kan sama informasi yang disampaikan oleh si Lina, ya toh, di short dialogue tadi. They all have a blue roof and no fence. They are all white and gray. There is a tree in front of every house, but there are 2 trees. One ini ya, bukan on ya, one. One of them is a star fruit. Oke, ini semua informasi ini tadi disampaikan oleh Sulina. Waktu temannya tanya, rumahmu di sebelah mana sih? Ciri-cirinya gimana? Ada informasi lanjut. My house has a handicraft from Tanah Toraja hanging on the front door. Digantungkan. Mungkin besar ya. It's a triangle with beautiful carving. Pahatan. Bentuknya segitiga besar. In front of my house there is also a big stone. Some children often sit and play there. Nah, ini semuanya ini mendeskripsikan tentang rumahnya siapa? Lina. Oke, wait a minute. Mana pointer pen. Oke, coba kita pelajari sedikit. Di descriptive text kita harus pertama buat title dulu. Yang atas My Notebook, yang bawah ada judulnya My House. Ini kan judul. Then ada apa lagi, Pak? Di sini di apa namanya? Descriptive text kita itu awal mulanya harus introduce apa? Mengenalkan. Kita mau mendeskripsikan apa? Kalau yang awal ini kan tentang notebook. Nah, kalau yang kedua tentang new housing complex. Jadi semuanya di descriptive text kalimat pertama itu pasti introduce. Introduce apa, Pak? Sesuatu yang hendak dideskripsikan,
dipaparkan, diterangkan, itu pasti kalimat awalnya tentang introduction. Introduction tentang sesuatu yang akan dibahas. Oke. Kalimat selanjutnya di sini ini adalah kalimat pendukung. Kalimat pendukung yang mana ini merupakan detail. Semuanya ini adalah detail. Maaf ya, garisnya sampai terakhir ini detail. Information. Coba dibuka UKBM-nya. Nah, KBM 7 di sini kan ada descriptive tag. Apa sih descriptive tag sebenarnya? Ya ini. Descriptive tag is a text which describes a particular person, place or thing. Descriptive tag itu merupakan sebuah kalimat deskripsi yang menjelaskan tentang person, seseorang. Bisa. Kalau seseorang biasanya kita ngerasani ya, itu punya hidung besar, matanya bulat, rambutnya hitam, keriting. Nah, itu ngerasani sebenarnya. Tapi di sini bentuknya adalah descriptive tag. And then place, tempat. Entah itu di Indonesia, entah tempat pariwisata, di laut, atau bahkan thing, benda. Bisa jadi ya seperti tadi. Edo's notebook. Ada Lina's house, itu thing. It consists of, nah ini terdiri dari identification sama description. Apa dua ini adalah merupakan unsur inti di dalam descriptive tag. Pasti ada identification. Identification ya itu loh yang barusan Pak Adi katakan. Identification merupakan sebuah introduction. Mana? Nah, identification. Mana? Pointer. Nah, identification. I have a notebook. Kita membahas tentang notebook. Terus deskripsinya ya ini mulai it is thick sampai terakhir adalah orang hutan. Semua kalimat ini adalah description. Nah, yang kalimat awal ini adalah identification. Sama seperti kalimat yang kedua. Nah, my house di sini juga tidak melulu satu kalimat, satu paragraf awal itu identification. Tidak, mungkin identification bisa jadi hanya sebuah satu kalimat. Contoh, I live in a new housing complex, so all houses look the same. Ini adalah identification. Gunanya apa? Ya biar tahu ya kita akan mendeskripsikan tentang apa. Terus kalimat selanjutnya, karena ini kita sudah tahu, kita akan bahas apa sih? New housing complex. Nah, coba di sini dideskripsikan, description the all, karena ini merupakan baru, semua atapnya warnanya sama, blue roof and no fence, tidak ada pagarnya sama sekali. Oke. Dan sampai terakhir ini semuanya adalah identification. Oke. Sekarang kita pindah di apa namanya? Nah, ini contohnya the language feature of description tag are using more simple present tense and the use of adjective. Present tense sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Ada dua, nominal dan juga verbal. Verbal sama nominal. Terus use of adjective. Adjective sudah kalian pelajari. Apa adjective kemarin? Kata sifat. Coba ini dipelajari. Ini sebenarnya ini satu paragraf ya, satu teks ya ini. Cuman Pak Adi pecah saja biar kalian tahu yang mana yang namanya identification dan description yang mana. Ini sudah kemarin dipelajari. Edwin Aditya. Oke, selanjutnya silakan dikerjakan kegiatan belajar 1 ini. Tentunya di Romoy 1, 2, terus ada berapa? 3 dan juga 4. Kalau yang 4 ini penggunaan simple present tense ya. Coba dibuka lagi video-video Pak Adi tentang kemarin ada review simple present tense. Okay, I think this all from me in this kegiatan belajar 1. Silakan dikerjakan.